Ya, salam saudara yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun sahabat saya, teman-teman saya, keluarga saya, rekan-rekan saya, dimanapun berada, saya percaya saudara dalam perlindungan dan dalam penyertaan Tuhan. Saya berdoa buat saudara supaya keluarga saudara diberkati Tuhan, usaha bisnis saudara diberkati Tuhan, nikah saudara diberkati Tuhan, dan juga anak-anak saudara diberkati Tuhan. Sebelum saya menyapa saudara lewat kebenaran firman, terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah melampaui akal pikiran kami, itulah yang menguasai hati dan roh kami, menguasai jiwa kami, dan memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa saya menyapa saudara sapaan kasih kebenaran firman dari kitab Mazmur pasal 92 ayat yang ke-13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kenapa saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang percaya itu dianalogikan oleh pemazmur seperti pohon korma? Kenapa bukan seperti pohon ara, pohon anggur yang begitu melekat di tengah-tengah orang percaya? Karena saudaraku, di dalam Yohanes pasal 15 bahwa Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar." Kemudian juga bahwa Yesus di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat 19 dia mengutuki pohon ara. Di kitab Lukas, di kitab Markus, Yesus membuat satu perumpamaan tentang pohon ara. Nah, kenapa pemazmur ini tidak menyamakan atau menganalogikan orang percaya itu seperti pohon ara ataupun pohon anggur? Kenapa harus seperti pohon korma? Ada apa dengan pohon korma, saudara-saudara? Nah, pohon korma, saudara yang dikasih Tuhan, ini pohon yang tahan di segala musim. Kenapa saya berkata pohon korma ini pohon yang tahan di segala musim? Karena ketika musim hujan, musim kemarau, musim salju, pohon korma ini tetap tumbuh kuat, produktif, menghasilkan buah, ya. Kemudian tumbuh dengan subur, ya. Artinya musim kemarau, musim hujan, musim salju tidak mempengaruhi pohon korma. Kenapa bisa, saudaraku, segala musim tidak mempengaruhi pohon korma, tetap produktif, tetap menghasilkan buah? Karena pohon korma ini akar-akarnya sampai menemukan air. Jadi ketika pohon korma ini ditanam, bijiannya itu digali 1-2 meter, kemudian ditutup dengan tanah, kemudian ditimpa dengan batu yang besar. Nah, pohon korma ini ataupun bijian korma ini tidak akan pernah tunasnya keluar sebelum akar-akarnya menemukan mata air. Apakah itu misalnya 200 meter, 300 meter, 400 meter, dan lain-lainnya. Artinya, akarnya dulu menemukan mata air, kemudian setelah ditemukan, baru dia bertunas. Kemudian dia keluar dari tanah itu. Kemudian dia tumbuh, kemudian dia besar dan menghasilkan buah. Sehingga, saudaraku, mau musim kemarau, musim panas terik, musim hujan, musim salju, tidak akan mempengaruhi pohon korma karena akar-akarnya ataupun pohonnya tetap menyerap air. Nah, kekristenan, iman orang percaya, supaya bertahan
kuat di segala musim, musim kelimpahan, musim kekurangan, musim krisis, musim masalah, persoalan, pergumulan, harus menemukan Kristus dan tertanam di dalam Kristus sehingga bisa kuat. Kalau sudah tertanam di dalam Kristus, sudah berakar dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus, dan menghasilkan buah di dalam Kristus, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, musim kekurangan, kelimpahan, kemudian musim krisis tidak lagi mempengaruhi imannya. Apapun yang terjadi, masalah apapun yang datang menghampiri dia, pergumulan apapun yang datang menghampiri dia, persoalan apapun yang datang menghampiri dia, dia tetap bertunas di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan, berdiri kokoh di dalam Tuhan. Oleh karena apa? Dia sudah tertanam di dalam Kristus, dia sudah kuat di dalam Kristus, dan dia sudah berakar, bertumbuh di dalam Kristus. Nah, kenapa banyak orang kita perhatikan melayani, beribadah setia, tetapi bukan 1-2 orang akhirnya meninggalkan imannya, meninggalkan Kristus? Mungkin saudaraku, oleh karena pasangan hidup, oleh karena masalah, oleh karena persoalan, oleh karena usaha bisnis mungkin tidak profit, bangkrut, dan lain sebagainya. Akhirnya menyalahkan Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Satu kata kunci, karena dia belum tertanam di dalam Kristus, tidak kuat di dalam Kristus, tidak berakar dalam Kristus, dan tidak berbuah di dalam Kristus. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menemukan Kristus dan berakar dalam Kristus, musim apapun yang menghampiri kita tidak akan bisa mempengaruhi kita dari Kristus. Kasih kita tetap melekat kepada Kristus, dan kita tak berkata Yesus baik, Yesus luar biasa, Yesus mengasihi, dan Yesus sungguh memperhatikan dan peduli. Pondasinya sudah kuat, akarnya sudah kuat, maka menghasilkan buah bagi Kristus. Dikatakan orang benar akan bertunas. Artinya kalau kita sudah benar berakar di dalam Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, berbuah dalam Tuhan, kita menghasilkan buah bagi Kristus. Jiwa-jiwa akan kita bawa kepada Kristus, akan kita lahirkan anak-anak rohani kita, akan kita lahirkan yaitu anak-anak rohani kita bagi Kristus. Itu sebabnya saudaraku, pastikan hidup saudara menemukan Tuhan, berakar dalam Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, dan berbuah dalam Tuhan, supaya saudara tahan di segala musim kehidupan dalam mengarungi perjalanan iman kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini memberkati, meneguhkan, menguatkan kami. Kiranya kami bertunas seperti pohon korma di dalam iman, kehidupan kami, dan di dalam pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini, saudara boleh komen, boleh subscribe, boleh share ke teman-teman yang lainnya, dan juga di channel YouTube kita GPA Jawa Pajire, saudara boleh menemukan dan memutar khotbah-khotbah kita yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.